dan sis yang terkasih, salam sukacita. Berjumpa kembali dengan saya, Bro Willy Wagonoi, dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita. Hari ini Senin 5 September 2022, kita akan merenungkan Sabda Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 6 sampai 11. Dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan tema yang saya ambil untuk renungan kali ini adalah perbuatan baik melawan peraturan. Bro dan sis yang terkasih, ayat yang berkesan bagi saya adalah pada ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Pertanyaan Yesus ini masih berkutat di seputar masalah orang Farisi dan ahli Taurat. Seputar hukum Taurat, khususnya tentang aturan hari Sabat. Ada apa sih dengan aturan hari Sabat itu, sehingga orang Farisi dan ahli Taurat terus mempermasalahkan hal itu dengan Yesus? Jawabannya adalah karena konsep atau cara pandang orang Farisi dan ahli Taurat tentang aturan hari Sabat sangat berbeda dengan konsep dan cara pandang Yesus. Konsep orang Farisi dan ahli Taurat lebih menonjolkan egoisme dan gengsi, karena mereka merasa bahwa mereka yang paling tahu tentang aturan hari Sabat, sehingga yang mereka lakukan adalah terus mengamat-amati Yesus saat Yesus berada di dalam rumah ibadat, supaya ketika Yesus melakukan sesuatu yang bertentangan menurut mereka, mereka akan menyerang Yesus. Hal ini nampak jelas di ayat 7. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempermasalahkan dia. Namun usaha mereka kali ini gagal, karena Yesus sudah lebih dahulu mengetahui pikiran mereka, sehingga Yesus justru melakukan penyembuhan kepada orang yang mati tangannya itu, seperti yang terungkap dalam ayat 10. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Bro dan sis yang terkasih, mengapa Yesus tetap melakukan penyembuhan, padahal Yesus sudah tahu akibat yang akan diterimanya? Karena konsep dan cara pandang Yesus tentang peraturan hari Sabat sangat berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Peraturan hari Sabat bagi Yesus adalah untuk kebaikan dan keselamatan manusia. Yang kedua, agar manusia mengalami kasih dan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera ilahi. Dan yang ketiga, agar keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan semakin hidup dan berkembang. Dengan konsep inilah yang membuat Yesus menegaskan tentang aturan hari Sabat dengan berkata, hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ketegasan Yesus inilah memunculkan kemarahan orang Farisi dan ahli Taurat seperti yang terungkap dalam ayat 11. Maka
meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Bro dan sis yang terkasih, saya mempunyai pengalaman yang hampir mirip dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika saya datang ke Cilacap sebagai seorang guru agama, saya berhadapan dengan beberapa kebiasaan yang ada di Cilacap soal penerimaan sakramen, khususnya sakramen baptis dan sakramen perkawinan. Karena awal masih semangat, merasa bahwa punya ilmu, punya pengetahuan tentang hal itu, sehingga seringkali apa yang dilakukan, apa yang dibuat oleh orang lain lalu tidak sesuai dengan aturan itu, maka muncul reaksi. Dan penolakan-penolakan saya itu akhirnya diteguhkan oleh Pastor Karus. Ternyata apa yang dibuat, apa yang dilakukan dalam penerimaan sakramen yang seringkali dilihat bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan kebiasaan, bertentangan dengan pengetahuan yang saya ketahui, ternyata di balik semuanya itu nilai keselamatan yang sangat diutamakan. Dengan penjelasan itu memberi kedewasaan kepada saya untuk melihat bahwa aturan itu untuk keselamatan. Maka ketika keselamatan itu dibutuhkan, maka aturan-aturan itu bisa dibuat untuk membawa orang masuk kepada keselamatan itu. Bro dan sis yang terkasih, dari renungan dan pengalaman iman saya hari ini, saya mengajak bro dan sis semua untuk melihat diri kita masing-masing. Mungkin kita juga seringkali mengutamakan peraturan-peraturan yang kita ketahui tanpa melihat sisi lain dari peraturan yang dibuat demi keselamatan sesama. Sehingga satu pertanyaan refleksi bagi kita, berbuat kebaikankah atau peraturankah yang harus kita lakukan? Semoga kebaikan, keselamatan sesama tidak dikalahkan oleh peraturan. Mudah-mudahan Tuhan memberkati niat baik kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, puji Tuhan karena pada hari ini lewat sabda-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk lebih mengutamakan keselamatan daripada mengutamakan aturan-aturan yang seringkali tidak memperhatikan keselamatan sesama. Semoga Kau jadikan kami pribadi-pribadi yang mengutamakan keselamatan sesama daripada mengutamakan aturan-aturan yang tidak membawa keselamatan bagi sesama. Semoga niat baik kami selalu Engkau berkati, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang memperhatikan kebutuhan dan keselamatan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sukacita. Tuhan memberkati.